situ. Bukan ilmu metafaktanya yang salah, tetapi Mas Beki cara mengendalikan ilmu metafakta yang memimpin adalah hawa nafsunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel vlog Ma'rifat Bisnis. Nah, kali ini saya lagi perjalanan sambil nyetir ya. Sambil nyetir dan juga sambil nge-vlog nih ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu metafakta. Di dalam bahasan saya sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang metafakta itu sebagai penyimpangan daripada seseorang ketika mempelajari torekoh menuju hakikat sampai ke ma'rifat. Itu ada penyimpangan-penyimpangan. Yang saya maksud penyimpangan ini bukan berarti jelek, bukan berarti jelek ya. Penyimpangan di sini penyimpangan di sini artinya adalah artinya turun dari tujuan. Sebelum sampai tujuan itu sudah turun. Umpama kita naik mobil, kita mau ke Surabaya. Tujuan kita ke Surabaya sebenarnya, mau pariwisata ke Surabaya. Ternyata sampai Probolinggo melihat tentang indahnya panorama Bromo, kita berhenti di situ dan akhirnya membatalkan diri tidak ke Surabaya, tapi cukup di Bromo. Nah, begitu juga ketika kita mencapai jalan torekoh, setelah syariat kita mencapai jalan torekoh, sebelum mencapai hakikat, kita ini seringkali berhenti di tengah jalan. Manusia seringkali diuji berhenti di tengah jalan. Seorang salik itu sering berhenti dan istirahat dan dianggap itu sebagai tujuan akhir, dan itu sebagai tujuannya. Padahal itu belum tujuan, hanya saja itu sampai kepada makom yang sesuai dengan keinginan nafsunya, yang sesuai dengan makom pada titik yang sesuai pada keinginan nafsunya. Contoh begini, saya ini seorang suka tentang herbal ya. Saya suka tentang herbal. Anggap aja saya suka tentang herbal, meracik obat, jualan minuman herbal dan seterusnya. Nah, di situ hobi saya dan keahlian saya di bidang di bidang herbal. Kemudian setelah saya masuk di dunia torekoh, saya melakukan sebuah wirid, sebuah suluk, sebuah penyucian hati, penyucian pikiran, penyucian perilaku dari segala sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat kotor pada mulut, sifat kotor pada perilaku kita di masyarakat, di sosial, dimanapun ya, di dalam beragama dan seterusnya, perilaku pikiran, perilaku hati dan seterusnya, dalam kerangka penyucian daripada indera kita. Ternyata pada saat perjalanan saya penyucian, saya menemukan pada makom tertentu, saya itu mendapatkan cahaya tentang bagaimana mengelola minuman herbal yang terbaik, dan minuman herbal saya itu bisa menyembuhkan banyak orang. Banyak orang bisa sembuh di situ. Banyak orang bisa sembuh karena hasil daripada hasil riyadhah saya itu. Sehingga saya memiliki ahli di bidang herbal. Nah, maka perjalanan torekoh saya itu saya berhenti karena ada tujuan yang menguntungkan secara finansial begitu. Nah, ini berhenti. Ini yang saya sebut penyimpangan. Hati-hati seorang suluk ketika menemukan. Ini adalah penyimpangan atau ujian yang berupa ujian kita mendapatkan ilmu yang luar biasa di sini di bidang yang kita hobi biasa, yang kita sukain, sering kali diuji. Memang tidak dosa, tidak dosa. Saya tidak bicara dosa ya, saya tidak bicara halal haram di sini. Tapi penyimpangan di sini adalah ranah bagaimana penentuan titik makom. Jadi saya tidak bicara lagi tentang syariat, tentang dosa dan pahala, tapi saya bicara tentang makom ya, seseorang pada makom level ini. Pada takaran seperti ini kita berhenti. Ketika kita mendapatkan sesuatu dan itu sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan perilaku kita ya,
sesuai dengan perilaku kita dan menguntungkan secara finansial ketika kita jual, kita berhenti pada makom itu. Akhirnya saya menjadi tabib jualan obat herbal dan meracik berbagai macam menu-menu dari herbal yang sekarang menyembuhkan, sehingga tamu saya banyak, jualan saya di online ramai, di offline itu saya mengobati banyak orang, pasien saya banyak. Akhirnya saya lupa kepada jalan menuju torekoh, menuju hakikat. Dari torekoh saya menuju hakikat saya lupa. Akhirnya saya mengabdi kepada kepentingan akal dan kepentingan nafsu. Ini yang disebut penyimpangan. Bukan salah. Pada takaran seperti ini, akhirnya saya menghentikan perjalanan torekoh saya menuju hakikat. Saya berhenti di sini. Ini yang saya sebut adalah penyimpangan di dalam torekoh. Hati-hati. Kita masuk di dalam sebuah makom. Padahal makom itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah di hakikat. Banyak orang terjebak di sini. Nah, yang jadi masalah adalah pada bahasan-bahasan selanjutnya saya sering mengatakan bahwa iman itu, rukun iman yang menjadi satu kesatuan iman kita kepada Allah dan iman-iman kepada yang lain itu menjadi pemimpin kolbu kita, pikiran kita, raga kita, indera kita. Jangan lupa, jangan sampai dipimpin oleh nafsu, oleh mata, oleh akal, oleh logika, oleh lingkungan. Ketika nafsu, akal memimpin makom kita, maka kita sering sekali terjebak. Nah, di sini saya mengambil contoh analogi dari ilmu metafakta yang dilakukan salah satu Gus Beki ya. Gus Beki dari Pondok Pesantren Asidikiyah. Bukan berarti di sini Torekoh Asidikiyah salah, tidak. Saya tidak menyalahkan aturan Torekoh Asidikiyah salah, bukan begitu. Artinya Mas Beki bukan ilmu metafaktanya salah, tidak. Di sini Mas Beki ilmu metafakta tidak salah. Karena ilmu metafakta itu adalah hasil suluk yang dihasilkan dari seorang salik Mas Beki di dalam torekohnya, di dalam riadohnya menuju hakikat atau bahkan menuju makrifat. Mas Beki menemukan ilmu metafakta. Yang jadi problem adalah ketika ilmu metafakta tadi oleh Mas Beki bukan dipimpin oleh al-imanu antu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maka ilmu metafaktanya itu dipimpin oleh akal dan nafsu. Nah, di sini membahayakan. Secara personal, artinya kasus ini adalah kasus personal sebenarnya, yang tidak bisa digeneralisir menjadi kasus secara umum asidikiyah, tidak. Atau seorang apalagi mursidnya, sang bapak seorang kiai yang sepuh, kiai yang karismatik, ya bukan berarti di sini adalah karena Mas Beki ilmu metafaktanya dipimpin, kebetulan saat itu yang memimpin adalah nafsu birahinya. Nafsu birahinya memimpin dan tidak dikendalikan oleh imannya sebagai pemimpin, maka Mas Beki jatuh. Maka ilmu metafakta kalau kasus itu memang benar ya, seandainya kasus itu benar, karena masih dibuktikan, saya tidak bicara kasus ini benar atau salah, karena masih dalam proses pengadilan, saya tidak bisa memvonis, Mas Beki bisa salah, bisa benar, tapi nanti setelah dibuktikan oleh pengadilan, secara de jure benar atau salah, tetapi secara de factonya Allah yang tahu, dan para saksi yang tahu, saya pun tidak tahu, saya hanya berpendapat di sini, mencoba ijtihad dengan kemampuan saya, bukan berarti saya seorang pelaku ijtihad, bukan ya. Anggap aja ya berpendapat lah. Di sini saya berpendapat. Kalau ijtihad terlalu sok-sok lah. Saya bukan seorang mursyid di sini. Artinya Mas Beki pada saat seperti itu, ilmu metafakta yang dia temukan, lagu-lagu yang dia dapatkan yang mampu mempersonifikasi atau mampu merubah seseorang, pemikiran-pikiran seorang dengan irama nada, irama lagu, itu betul. Itu betul sekali. Tetapi irama nada yang dihasilkan yang disebut metafakta itu mampu mensugesti, mampu menyembuhkan banyak penyakit. Nah, ini ujian bagi Mas Beki kalau memang itu betul. Bukan berarti itu salah. Penyimpangan dari sini, kebetulan Mas Beki itu senang musik, ya maka ujiannya pasti ujiannya pada makom tertentu dia mendapatkan ilmu yang terkaitan dengan musik dong.
Tidak mungkin dengan ilmu herbal yang saya contohkan tadi. Karena Mas Beki di situ tadi itu mendapatkan ilmu secara ilmunya dia, keterampilannya dia itu musik dan suka hobi musik, maka sama Allah penyimpangan-penyimpangan sebelum mencapai titik hakikat, maka dia mendapatkan ilmu metafakta, yaitu bagaimana lagu-lagu suara itu mampu menghipnotis, menyembuhkan, bahkan bisa bikin kaya raya dengan lagu-lagu. Bisa terjadi, bisa terjadi. Kalau itu kenapa? Itu bisa terjadi, bisa. Karena itu mensugesti dengan omongannya dia bahwa lagu ini bisa bikin kaya. Itu bisa terjadi, bisa terjadi. Apapun di dunia ini atas kehendak Allah bisa terjadi. Apapun yang disandarkan ke Allah bisa terjadi. Ya, karena Allah itu sesuai, kadang-kadang sesuai, Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Seberapa sih prasangka kita kepada Allah? Kadang-kadang itu yang terjadi. Nah, begitu juga pada Mas Beki. Pada Mas Beki sehingga dikaruniai pada makom, yaitu mampu menciptakan ilmu metafakta. Metafakta ini sebagai ilmu penyimpangan dari perjalanan Toreko. Hati-hati. Kalau kasus tadi itu benar, berarti di situ Mas Beki telah dipimpin oleh hawa nafsunya dalam menjalankan ilmu metafakta. Atau dipimpin oleh logikanya yang kuat. Logikanya yang kuat memimpin sehingga harus melakukan seperti yang cerita-cerita para saksi dan korban yang ada di YouTube itu, pengakuan seperti itu, melakukan pelecehan seksual. Ya maaf, ini bukan berarti Mas Beki di otak saya, bukan berarti Mas Beki itu salah. Gus Beki itu salah. Saya sebut Mas Beki lah. Mas Beki itu salah, belum tentu, belum. Bukan berarti salah. Tetapi kalau memang terbukti seandainya itu benar, maka di situ bukan ilmu metafaktanya yang salah, tetapi Mas Beki cara mengendalikan ilmu metafakta yang memimpin adalah hawa nafsunya. Hawa nafsunya, awas. Begitu juga ketika seorang dalam riadohnya, di dalam pencapaian perjalanan Toreko, kemudian tadi saya kasih contoh perjalanan dia seorang ahli herbal, saya seorang herbal, kemudian saya mendapatkan ilmu, dibukalah hijab-hijab tentang herbal, mampu menyembuhkan banyak orang dan mampu menguntungkan penjualan besar. Kadang-kadang saya melupakan riadoh saya dan sehingga saya memimpin ilmu tadi itu dengan nafsu dan akal, maka di sini saya telah dikendalikan setan yang berupa nafsu. Dikendalikan nafsu saya, dan saya telah dikendalikan oleh setan yang luar biasa yang telah mencapai makom hakikat atau makrifat. Maka kita akan terjebak di sini tanpa disadari. Ketika ini terjadi kepada seorang salik yang sudah makomnya tinggi, susah untuk disembuhkan. Ru'yah pun tidak bisa menyembuhkan dalam takaran seperti ini. Maka harus yang mampu menyembuhkan adalah seorang mursyid. Maka seorang mursyid kadang-kadang memang pekerjaan yang luar biasa berat. Tetapi mursyid pun sebenarnya tidak melakukan apapun dalam mengobatinya. Karena mursyid telah memiliki pegangan-pegangan itu yang langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pelaku Torekoh atau yang menuju hakikat dan ma'rifat, pengalaman saya selama sampai umur saya 50 sekarang ya, hampir 30 tahun saya menjalani suluk di dalam Torekoh, itu banyak sekali yang temuan-temuan, tapi saya nggak bisa cerita tentang kalau itu saya ambil ya, saya tidak mengambilnya karena itu bukan tujuan saya. Di dalam pencapaian perjalanan, saya dalam mempelajari Torekoh, dari Torekoh yang saya yakini itu bukan tujuan. Saya tidak mengambil banyak sekali yang tidak saya ambil. Walaupun itu terjadi pada saya dan saya sering mendapatkannya, itu tidak saya ambil. Saya hanya mengambil digital marketing. Sekedar untuk agar saya dalam menjalani Torekoh, di dalam perjalanan hidup saya ini, saya bisa makan, anak istri saya bisa makan, dan ya saya bisa beli mobil walaupun mobil jelek seperti ini. Ya, saya pakai kendaraan Luxio. Dulu pakai Lexus pernah, ya akhirnya saya nyaman di Luxio ini. Pakai Luxio ini bagi saya cukup, ini plus kamar tidur dan seterusnya, saya sudah bersyukur di sini. Artinya sebatas untuk itu. Itu pun kadang-kadang terus terang saya masih dipimpin oleh nafsu saya yang memimpin bisnis saya. A'udzubillah min dzalik. Ya, astagfirullahaladzim. Jadi bisnis saya pun kadang-kadang masih dipimpin oleh nafsu saya. Sama. Disitulah
perjalanan seorang salik untuk mencapai hakikat atau makrifat itu sering sekali dipimpin oleh nafsunya. Bahkan dipimpin oleh logika, kadang-kadang dipimpin oleh akal sehat. Ini adalah perjalanan yang berat bagi seorang salik. Begitu juga apalagi darah muda bagi Mas Beki, bapaknya seorang mursyid besar, dia pun juga pasti diuji oleh Allah dengan makom-makom tertentu, apalagi masih muda, pasti ujiannya sangat berat. Begitu juga ketika hari ini Mas Beki, menurut saya dalam proses ini salah atau benar, saya tidak penting bagi saya. Ketika Mas Beki benar atau salah itu tidak penting. Seorang salik di dalam pencarian seperti Mas Beki, benar atau salah ini harus disyukurin. Karena itulah perjalanan. Ketika memang itu benar dan Mas Beki menyimpang, tentu hanya bertaubat nasuhah dengan pembersihan hati yang benar-benar tulus atas nama Allah, atas nama af'alnya, jatnya, dan seterusnya. Perlu dilakukan permohonan maaf yang luar biasa, sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya, jika itu benar-benar terjadi. Ketika itu merupakan fitnah, Mas Beki tidak boleh dendam, bahwa itu harus disyukuri juga, bahwa ujiannya berat, seberat itu harus menjalani kehidupan pada makom titik riadohnya ilmu metafakta. Jadi di sini penyimpangan terhadap perjalanan seorang salik dalam tarekoh menuju hakikat dan makrifat, di sini ujiannya sangat berat. Hati-hati, ujiannya itu tidak selalu kepada kemiskinan atau kebodohan dan seterusnya. Ujiannya multi kompleks, banyak sekali. Ada yang diuji dengan kekayaan, dengan ilmu, dengan kebesaran, dengan kekuatan, dengan kelebihan, bahkan ilmu laduni, ilmu kekuatan, ilmu kesaktian dan seterusnya. Ya, tidak hanya ilmu pengobatan, banyak sekali lah. Bisa sakti, bisa melihat alam gaib, bisa kasaf. Itu bukan tujuan. Bukan tujuan dari sebuah pencarian hakikat. Hati-hati teman-teman yang masih muda, yang masih umur 30, di bawah 50, ketika di dalam riadohnya menemukan sesuatu, jangan bangga bahwa itu adalah penyimpangan dari torekoh. Anda digiring kepada makom tertentu dan dikasih memang oleh Allah, tapi dikasih makom tertentu. Itu pastilah seorang salik dalam perjalanannya, ketika hatinya sudah bersih, pikirannya sudah bersih, akalnya sudah bersih, jiwa raganya bersih, itu akan dibuka hijab. Ketika dibuka hijab itu kan Allah nggak butuh uang. Kita akan tahu ribuan jutaan pintu uang, pintu rezeki itu seperti emas itu berkeleleran di depan pintu, di pinggir jalan bergelantungan, seperti nggak ada yang ngambil. Maka kita itu ingin mengambilnya. Ini ujian bagi seorang salik yang dibuka hijabnya kepada pintu-pintu rezeki. Ya, memang luar biasa. Ketika dibuka hijabnya itu berlian, emas, bermata, dan seterusnya, wanita cantik, godaan, begitu banyak. Dan sehingga ketika kita menikmati, padahal itu bukan hak kita. Walaupun kadang-kadang hak kita petik di situ, kadang-kadang itu jebakan bagi seorang salik untuk mencapai hakikat, dihentikan kepada makom-makom keduniawian. Jadi benar-benar harus hati-hati dan bijak ketika seorang salik mendapati karomah dari Allah. Hati-hati dengan karomah dari Allah itu banyak sekali yang disesatkan oleh setan dan iblis sebagai ujian terberat yang sering sekali kita terjebak di sana. Jadi sambil nyetir ya, ini analisa saya tentang ilmu metafakta yang terjadi kepada Gus Beki atau Mas Beki. Jadi saya tidak, dalam konteks ini tidak menyalahkan Mas Beki dan ilmu metafakta, tapi yang jelas ilmu metafakta adalah bagian daripada penyimpangan yang orang menyebut sebagai karomah, sebagai berkah dan seterusnya. Saya lebih cenderung menyebut sebagai penyimpangan
Kenapa? Karena itu adalah di antara persimpangan jalan, di antara persimpangan menuju hakikat kita ditemukan persimpangan-persimpangan yang mengganggu itu berupa apa? Ribuan karomah, ribuan kelebihan-kelebihan, baik berupa kekayaan, kesaktian dan seterusnya itu terhampar. Hati-hati seorang salik ketika menjalani sebuah riadah, sebuah riadah untuk penyucian hati, penyucian pikiran, penyucian kolbu, penyucian lingkungan, itu sering sekali kita terjebak kepada hal-hal tersebut. Itu dianggapnya sebagai titik hakikat yang diberikan oleh Allah. Hati-hati, itu bukan tujuan akhir bagi seorang yang ingin mencapai ma'rifatullah. Karena seseorang yang mencapai ma'rifatullah itu akan menjaga kebersihan hati, kebersihan mulut, kebersihan indera kita dari sifat hal-hal keduniawian. Bukan kita berarti tidak memiliki, tidak boleh memegang duniawi itu, tidak. Di sini saya mengartikan bahwa jangan sampai torekoh kita, ma'rifat hakikat kita, ma'rifat kita, makom kita yang telah mencapai titik bersih, titik hati yang bersih, akal jernih, pikiran yang bersih itu dikendalikan oleh hawa nafsu kita sebagai sang pemimpin. Bukan berarti di sini saya bisa, bukan berarti di sini saya bisa. Di sini saya juga belajar pada takaran-takaran makom seperti ini karena luar biasa berat. Yang pertama paling berat adalah harta, tahta, dan wanita. Ini adalah godaan terberat bagi seorang yang mempelajari ilmu torekoh. Di dalam riadohnya, di dalam saliknya, dia sebagai salik, di dalam suluknya akan menemukan berbagai macam ratusan, puluhan, bahkan sampai ribuan karomah itu yang seakan-akan itu adalah makom kita dan takdir kita di sana. Jika ada lebih semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan ya semata-mata dari analisa saya. Saya mau mengantarkan paket online shop saya, ada pesanan, dia tidak banyak, harus saya antar ke pelanggan. Terima kasih. Sambil mengisi waktu, saya ngevlog tentang ilmu meta fakta yang merupakan bagian daripada penyimpangan perjalanan torekoh menuju hakikat dan marifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.